Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Putra Al-Bukhari dengan NIM 0546799146. Pada video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan tugas 3, yaitu program Java untuk DFS dan BFS Search, dimana di sini untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah struktur data, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS tadi, dan juga Broad First Search atau BFS. Dalam hal ini kita menggunakan dalam bahasa Java. Nah, pada tugas ini saya membuat sebuah graf yang terdiri dari 8 node, yaitu A1 sampai A8. Masing-masing memiliki nilai tertentu, dan kita akan melakukan pencarian angka N pada graf tersebut menggunakan DFS dan juga BFS tadi. Saya akan menjelaskan cara kerja program, struktur kode, serta menunjukkan contoh hasil eksekusinya nanti. Nah, sekarang kita akan membuat kodenya terlebih dahulu. Kita akan membuat yang DFS search terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke kodenya. Oke, di sini sudah selesai untuk kode DFS search-nya. Langsung saja saya jelaskan untuk codingan atau program yang sudah saya buat. Oke, yang paling atas sendiri di sini ada import Java util. Ini untuk import library yang diperlukan untuk seluruh data seperti linked list dan juga scanner. Nah, kemudian berikutnya saya membuat kelas DFS search ini yang menyimpan jumlah vertex yaitu V8 ya di sini. Kemudian ada adjacency list atau ADJ saya buat di sini untuk menyimpan hubungan antar node. Lalu array node values dan juga untuk menyimpan nilai angka dari setiap node. Lalu ada array names di sini untuk berisi nama tiap node yaitu A1 sampai A8. Nah, kemudian saya juga membuat variabel bulan count untuk menandai apakah data yang dicari sudah ditemukan, dan font index untuk menyimpan lokasi node ketika ditemukan. Nah, kemudian di bagian konstruktor yaitu di sini for ini teman-teman ini perintah ini untuk membuat adjacency list kosong untuk setiap node. Lalu saya membuat fungsi edge yang menambahkan hubungan antar node karena grafnya tidak berarah. Edge ditambah 2 kali, yaitu dari V ke W dan juga W ke V. Nah, kemudian ada DFS util seperti ini. Nah, yang set node values ini untuk melakukan set ke node values yang dipanggil nanti. Kemudian untuk di DFS utils, fungsi ini memiliki berguna untuk menandai node V sebagai visited, kemudian menampilkan node yang sedang dikunjungi, dan ini kunjungi, kemudian mengecek apakah nilai node sama dengan target yang dicari oleh user nanti. Maka jika sama, pencarian akan dihentikan di sini. Nah, kemudian jika tidak, maka DFS akan menelusuri semua tetangga node secara rekursif, yaitu di sini. Oke, langsung ke fungsi DFS utama. Ini adalah fungsi pemanggil DFS. Saya menggunakan array visited untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi looping. Kemudian di bagian main program, di bagian ini saya membuat objek graph ya di sini untuk memberhentikan nilai tiap node serta menambah seluruh edge dan atau hubungan antar node di sini. Nah, kemudian di akhirnya di sini saya meminta input angka dari user yang mau dicari targetnya. Oke, langsung saja kita ke pencobaan untuk run. Nah, misalnya di sini saya memilih angka ini ya 35 misalnya. Nah, maka di sini mulai DFS dari A1. Nah, mulai dari A1 di sini. Kemudian A1 ini memiliki nilai 15, lalu 22, lalu 35, dan akhirnya ditemukan di A4.
ditemukan target 35 di node A4, yaitu antara A2 sampai A4 ini ya. Misalnya kita cari yang tidak ada di sini, 90. Nah, di sini DFS langsung mencari ke semua node. Nah, yang akhirnya data tidak ditemukan di mana target yang ditentukan yaitu target 90. Oke, itu untuk yang DFS search. Sekarang lanjut ke DFS search. Oke, di sini sudah selesai untuk pembuatan kode yang DFS search. Langsung saja saya jelaskan untuk penjelasan kode berbarisnya. Mulai dari yang pertama yaitu di atas ini sama, kita menggunakan import Java utils. Nah, kemudian untuk penjelasan DFS ini saya menggunakan QW, yaitu struktur data antrian. DFS menelusuri graf secara melebar, artinya mulai dari node awal lalu mengunjungi seluruh tetangga tingkat 1, dilanjutkan tetangga tingkat 2 dan seterusnya. Nah, ini mirip seperti gelombang yang menyebar keluar dari node awal. Nah, kemudian di sini pada fungsi DFS yang saya buat, nah, kalau codingan yang di atas ini kan sama seperti yang di DFS, jadi yang langsung saja kita ke penjelasan yang DFS. Di codingan DFS, void DFS ini saya menandai visited start index sama dengan true, kemudian menambahkan awal ke kue ini, kemudian lalu selama kue belum kosong saya dekue setiap node, menampilkannya dan memeriksa apakah nilainya cocok dengan target. Nah, di sini ya. Ketika kue itu tidak kosong maka akan melakukan ini. Kemudian contoh output DFS langsung saja. Di sini kita ini sama ya. Kita menggunakan node yang sama, kemudian cuma berbeda di pemanggilan di sini. Kita menggunakan DFS. Langsung saja kita ke run programnya. Oke, misalnya kita mencari nilai 28. Nah, kunjungi A1 sampai dia menemukan nilai 28, yaitu di A6. Ditemukan target 28 di node 6. Oke, kita coba. Tapi untuk yang selanjutnya misalnya 22, nah, ditemukan target di node A2 sama ya. Coba kita salahkan. Nah, data tidak ditemukan, targetnya 100. Oke, jadi sudah selesai untuk penjelasan dari kedua fungsi search ini. Nah, perbandingan dari keduanya ini kita bisa melihat perbedaan utama. DFS cocok untuk penelusuran sampai ke jalur ke dalam, misalnya seperti backtracking. Nah, sebaliknya DFS lebih cocok untuk mencari jalur terpendek atau node yang berada paling dekat dari titik awal. Nah, kedua algoritma ini sama-sama memiliki waktu yang kompleks saat melakukan pencarian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian penjelasan saya mengenai webcam ini. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.